Peristiwa besar yang terjadi jelang kelahiran Muhammad SAW. Rabiul Awal atau bulan ketiga dalam kalender Hijriyah adalah bulan yang dimuliakan umat Islam. Sebab, di bulan ini Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia sebagai manusia yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajarannya. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Quran, yakni dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga, para rabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Bahkan, Allah mengatur alam raya sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan misi kerasulan Nabi Muhammad. Terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringi masa-masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi lahir pada Senin malam menjelang dini hari, 12 Rabiul Awal, pada tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 571 Masehi, tepatnya 2 bulan setelah pasukan Gajah menyerang kota Makkah. Sebagian ada yang berpendapat bahwa Nabi lahir pada Senin, 9 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau lahir di kampung Bani Hashim di kota Makkah. Namun menjelang kelahirannya, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Selain itu, ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi di dunia sebagai pertanda akan kelahiran Nabi. Seperti dikutip dari buku berjudul, Uswatun Hasanah, yang ditulis Haddad Alwi, keadaan di Makkah berubah menjelang lahirnya Nabi. Tarikh Islam melukiskan bahwa pada tahun 570 Masehi, sebagian besar negeri Makkah gersang kerontang. Dataran Makkah nyaris tak ditumbuhi tanaman selain pohon kurma. Namun, menjelang lahirnya Nabi, hujan tercurah lebat. Tanah di sekitar Makkah menjadi subur dan pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Selanjutnya, tanda yang terlihat pada tahun kelahirannya adalah peristiwa datangnya pasukan Gajah di bawah pimpinan Abraha, penguasa Habsah Ethiopia yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dikisahkan, Abraha adalah raja yang kejam dan arogan. Ia menyerang Yaman dan berhasil menguasainya. Ketika ia mendengar orang-orang pergi haji ke Baitullah di Makkah, timbul keinginannya untuk membangun rumah suci di Yaman dengan maksud mengalihkan perhatian orang-orang agar berhaji ke Yaman dan bukan ke Makkah. Sementara itu, ada seorang Badui yang datang dan membuang kotoran binatang di rumah suci buatan Abraha itu. Lantas, Abraha yang merasa dihina bertekad membalas dendam dengan menyerang Ka'bah. Beberapa bulan menjelang kelahiran Nabi Muhammad, Abraha dan pasukannya bergerak menuju Makkah hendak menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi, Allah menggagalkan penyerbuan itu dengan mukjizat seperti dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Saat itu Ka'bah tanpa perlindungan manusia sama sekali, lantaran penduduk Makkah mengungsi ke bukit-bukit. Saat hampir sampai ke kota Makkah, gajah-gajah itu berhenti dan berbalik mundur dengan izin Allah. Lalu, langit penuh dengan kawanan burung ababil yang datang dengan melemparkan batu-batu kerikil panas ke arah Abraha dan pasukannya. Sehingga, Abraha dan pasukannya hancur. Abraha sendiri dikatakan lari kembali ke Yaman dan tak lama kemudian meninggal dunia. Selain itu, menjelang detik-detik kelahiran Nabi, benteng-benteng kezaliman mengalami keguncangan. Misalnya, api suci yang dipuja-puja oleh orang Majusi atau Zoroaster di kuil pemujaan di Persia tiba-tiba padam. Api Majusi itu dikisahkan selalu menyala hingga hampir 1000 tahun. Di tempat lain, air danau yang dikultuskan orang-orang Persia tiba-tiba surut dan akhirnya kering. Sementara serambi-serambi istana Kisra, Raja Persia, yang merupakan pusat kezaliman dan kekafiran dunia tiba-tiba retak dan runtuh. Sementara itu, diriwayatkan bahwa pada malam kelahiran Nabi, bumi mengguncang sehingga berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpangan dan berhancuran. Dalam waktu yang sama, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, Tasik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh orang Persia, tenggelam ke dalam tanah. Selain itu, terjadi peristiwa menggemparkan di kerajaan Romawi, di mana beberapa buah gereja dan biara tiba-tiba runtuh. Demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya akan datangnya sosok penutup para nabi yang akan menggoyahkan benteng-benteng kezaliman dan penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya.